Rumah sendiri. Lebih baik di sini toh, rumah kita sendiri. Saya tanya lagi 3 kali ini pertanyaannya. Rumah paling enak di mana? Hah? Apa? Keluarga. 1 kali lagi, belum benar. Rumah paling enak di luar. Rumah paling enak di mana? Ya, rumah makan. Betapa kita tidak mengerti sebenarnya kualitas dan kapasitas kita sebagai seorang ibu. Rumah paling enak itu ada dalam kandungan. Boleh anak-anak kita bilang apa tentang segala sesuatunya, tapi satu hal yang harus dia rindukan dan tidak bisa diceritakan kepada siapapun adalah kandungan. Di mana ada seorang bayi tinggal di dalam dan paling tentram seluruh jagat raya ada dalam kandungan ibu. Rumah paling tentram itu di kandungan ibu. 9 bulan saja ataupun kurang dari itu. Tapi saya yakin kalau kita disuruh menceritakan, maka satu hal yang tidak bisa kita ceritakan adalah bagaimana bermain-main dalam kandungan, bagaimana menikmati kebahagiaan tanpa tekanan apapun. Kalau sudah keluar sampaknya betul. Kalau sudah keluar, sudah mulai gara-gara tidak tahu menetek, gara-gara buang air besar dan kecil. Tapi kalau saya, dan kalau ada yang bisa ceritakan kepada saya, bahwa rumah terhebat itu dan rumah ternikmat itu ada dalam kandungan. Bayangkan kalau anak-anak kita sebesar saya ini masih merasa bahwa dia ada dalam kandungan. Betapa bahagianya dalam kandungan, tidak pernah dimarahi. Kecuali kalau gila ibunya, ya memang malumlah. Pasti itu. Katakan sejujurnya itu viral di masa community. Sebenarnya mau diceritakan di situ bahwa ada banyak orang yang tidak mengatakan yang sejujurnya. Seperti Herodes, dia bilang apa? Dengan diam-diam saja ini sudah persoalan. Ibu-ibu kalau ada masalah diam-diam untuk mengurus persoalannya sendiri dan mencoba menyelesaikan sendiri. Akhirnya akhir kata dari diam itu adalah kita cerai. Diam tidak menyelesaikan masalah, justru mengungkapkan isi hatilah seluruh persoalan bisa dapat selesaikan. Dengan diam-diam, kamuflase cara Herodes menipu orang Majus itu sangat hebat. Dan itu terjadi banyak di dalam keluarga, banyak dalam kehidupan perempuan, banyak dalam kehidupan ibu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh apa itu? Akulah segala penyebabnya. Di rumah pendeta Abner siapa yang jadi Herodes? Tidak usah lanjutkan. Saya tahu Pak, kalau Pak Tadiama sudah jelas. Tidak usah. Iya. Beresiko ini pertanyaan ini, tapi coba silakan masing-masing kita tanya pada diri sendiri. Di rumah kita siapa yang Herodes? Hah? Bapak-bapak itu sebenarnya takut sekali sama istrinya. Rindu rumah itu, ibu itu rumah bukan bangunannya, bukan yang lantai 3 itu, bukan yang tongkonan itu, bukan yang rumah yang kita miliki sekarang yang di teras. Tidak. Rindu rumah itu bukan bicara tentang building, bukan bicara tentang house, tapi rindu rumah itu bicara tentang adakah mama di sana, adakah kasih sayang di sana, adakah bapak di sana. Biar semegah apa rumahmu, kalau orang tuamu sudah tidak ada, untuk apa pulang? Mending ke pantai. Toh? Mending ke tempat lain. Tapi rindu rumah itu adalah bahasa di sana ada kasih sayang, sehingga aku selalu merindukan ingin pulang ke rumah itu. Mungkinkah saya pulang kalau di sana ada Herodes? Banyak ibu-ibu pintar sekali. Ibu-ibu ini, pokoknya ibu-ibu bapak-bapak tidak usah dengar. Bilang bagus sekali dalam sini nak. Bagus. Tapi sayang keluarnya yang kasar. Ya cobalah, kalau bagus di dalam masa keluarnya kasar. Kalau memang bagus di dalam, keluarkan yang bagus itu. Saya di rumah saya tidak ada kayaknya istri saya datang. Ada kah? Saya di rumah saya itu selalu ditegur begini. Kamu itu kalau untuk orang lain cepat sekali, tapi kalau untuk istri sendiri, susah sekali. Saya sadar tentang hal itu.
Tapi saya mau bilang ke dia sekarang. Manakah? Di luar. Saya mau bilang ke dia sekarang, kenapa saya cepat mengurus orang di luar? Bukan karena saya pendeta, bukan. Tapi karena orang di luar minta tolong. Sedangkan orang di rumah, apa? Perintah. Ayo, kerja itu. Apa? Kerja itu. Coba di rumah itu siapa ibu begitu? Lebih suka memerintah atau minta tolong? Pak, tolong dulu Pak, nah, kurung ayam. Apa kau bikin kau itu? Kenapa tidak dikurung itu ayam? Masa beberapa hari mau disuruh begitu saja? Tolong. Permintaan tolong itu mengundang begitu banyak simpati. Siapapun itu, kalau dimintai tolong, jangankan istri sendiri, istri tetangga pun kalau minta. Iya. Coba sih itu, kalau ada tetangga, Pak, tolong Pak. Nah, lebih cepat itu. Tapi kalau bilang, kau, apa kau bikin itu? Itu. Ada sebuah tradisi di Tibet, itu orang menjulurkan lidahnya. Ini kan bicara tentang manis di bibir. Orang di Tibet itu ada tradisi menjulurkan lidah kalau mereka bersalaman. Jadi mereka tidak salaman pakai tangan. Ini sudah beberapa kali saya ceritakan, tapi kan tidak apa-apa, mungkin masih banyak yang belum tahu. Dia kasih keluar lidahnya untuk tradisi di Tibet sebagai persalaman. Kenapa? Karena konon katanya dahulu kala ada seorang raja Tibet yang sangat kejam, dan kekejamannya itu sangat menakutkan. Sehingga ciri khasnya adalah raja Tibet itu memiliki lidah yang hitam. Pemahaman mereka bahwa seseorang jika mati bereinkarnasi menjadi manusia yang lain atau bentuk yang lain. Untuk itu saking ketakutannya rakyat di Tibet, maka dikatakan jangan-jangan kau reinkarnasi dari raja Tibet. Kalau kata-katamu kotor, apa ubahnya dengan raja Tibet? Kalau kamu kata bagus di dalam tapi keluar kotor, apa bedanya kamu dengan Herodes? Manis di bibir. Aku juga akan menyembahnya kalau ada. Tapi apa yang terjadi sesudah itu ketika dia tahu bukannya menyembah, tapi membunuh seluruh bayi yang baru 1 tahun umurnya, 5 tahun umurnya. Saya tahu pasti Pak Pendeta Bangaran. Itu tradisi itu. Kemudian apakah kita juga mau berkata bahwa di malam Natal ini kita bukan lagi raja Tibet? Kita mau kembali, kita bukan jadi Herodes. Kita harus tunjukkan kepada suami kita, kepada anak-anak kita bahwa lidah saya bukanlah hitam. Apa maksudnya? Bahwa sungguhnya saya sudah pulang dari Natal ini tidak lagi sekejam Raja Herodes, atau tidak lagi seperti. Harus berani menjulurkan lidah untuk membuktikan bahwa apa? Saya sudah berubah. Perubahan harus dimulai dari kehidupan seorang ibu, supaya anak-anak itu rindu rumah, supaya suami rindu rumah, bukan rindu rumah tetangga. Kenapa? Juga ada tradisi di Jepang namanya Ubasa Teyama. Sebuah tradisi di Jepang itu Ubasa Teyama namanya. Ubasate itu ada tradisi kalau orang tua sudah tua, apalagi kalau sakit-sakitan, maka dia digendong ke Gunung Fujiyama, diletakkan di tempat yang hampir tidak bisa kembali. Jadi orang tua yang sudah sakit-sakitan dianggap tidak berguna lagi itu digendong ke kaki Gunung Fujiyama semakin dalam sampai dia ditaruh. Ibu di sini dulu ya, saya kencing sebentar. Sudah itu anaknya tidak kembali lagi, maka dia tersesat di hutan dan mati. Suatu hari, kenapa begitu? Kita tidak mau anak-anak kita melakukan kita seperti itu, toh? Suatu hari ada seorang pria, sebenarnya dia sangat sayang sekali sama ibunya. Lalu kemudian, tapi karena menjadi tradisi, ya istrinya juga sudah sepakat bahwa tidak bisa, ibu harus dibuang. Karena dia hanya menjadi beban, dia sudah sakit-sakitan, sudah tuh harus dibuang. Maka suaminya itu mengatakan, oke lah, kita mengikuti tradisi. Digendonglah ibunya ke kaki Gunung Fujiyama, semakin dalam dia pergi. Ibunya selalu memotong tangkai ranting kayu. Ibunya mengerti bahwa dia akan mengalami proses yang disebut dibuang, ubasate. Dia pergi, lalu kemudian sesudah diletakkan, ibu di sini duduk, saya akan kencing. Ibunya katakan, oh ya tidak apa-apa nak. Nah, satu hal yang ibu mau sampaikan, apa itu? Supaya kau tidak tersesat pulang, ibu sudah memotong beberapa ranting sebagai tanda bahwa dari situ engkau datang. Pulanglah. Ibu sudah tahu bahwa ibu harus tinggal di sini. Hati seorang ibu tidak bisa dibayangkan.
dalam cerita ini saja sudah dibuang. Tetapi hati ibu tidak bisa hilang dari kehidupan, dari dirinya, bahwa saya ibu dan engkau adalah anakku. Proses ini harus dijalani. Dia memotong rantai-ranting itu bukan untuk dia kembali, karena dia sudah tahu dia tidak bernilai lagi. Tapi dia memotong ranting itu, maksudnya apa? Maksudnya agar anaknya bisa kembali. Luar biasa. Bagaimana seorang ibu? Saya tahu ibu ada di sini, dan itu adalah ibu. Kalau ada satu hal yang saya sampaikan, kalau ibu mau berkata sesuatu pada ibu, mama kata, apa kalimat yang paling istimewa? Kalau mama Ata itu misalnya, taruhlah mama Ata masih ada, apa kalimat istimewa yang kita mau bilang sama mama Ata? Kan kita semua punya mama, atau adakah yang tidak punya mama? Kalau ada satu kalimat yang istimewa yang kita mau bilang sama ibu kita, atau ibu mama yang melahirkan kita, apa kalimat itu? Sayang mama, terima kasih. Ada lagi? Ya, maaf, doakan saya, terima kasih. Kalau itu istimewa, kalau kita bilang terima kasih itu adalah ucapan istimewa, mimpikan satu hal ini: ibu jangan mati sebelum memastikan bahwa anak Anda juga akan mengucapkan kata istimewa itu kepada Anda. Amin. Jangan mati sebelum Anda memastikan bahwa anak ibu nanti kelak akan mengucapkan kata istimewa itu kepada ibu. Sekali lagi, saya tahu hati semua perempuan di tempat ini adalah hati seperti seorang ibu dalam cerita pembuangan ke Gunung Fuji. Banyak pengorbanan yang dilakukan ibu, dan pengorbanan itu yang membuat saya ada di tempat ini, dan banyak orang lain berdiri di depan. Kalau bapak ibu mau tahu itu, saya tidak pantas di tempat ini, tetapi doa seorang ibulah yang mengantar saya ke sana. Kalau saya kuliah dulu tidak pernah tidak nakal terus. Bayangkan itu kalau saya bilang nakal terus. Tapi kenapa saya ada di sini? Setiap saya pulang selalu ada laporan dalam buku doa syafaat bahwa didoakan anak kami dari mama untuk semoga dia jadi pendeta. Saya tidak mau jadi pendeta, tapi doa itulah yang mengantar saya ke tempat ini. Dan begitu banyak anak-anak yang harus memastikan bahwa dia ada di suatu tempat dan menjadi anak-anak baik karena doa seorang ibu. Dan seorang ibu harus memastikan itu bahwa karena doa saya lah, maka dia ada di sana. Sekali lagi, seorang ibu harus memastikan bahwa ada katis kasihan. Baik, saya selalu sedih kalau berbicara tentang ibu. Saya ini laki-laki hebat, tapi kalau bicara tentang mama saya Hello Kitty. Tak bisa apa-apa kalau mama sudah bicara. Karena saya tahu bahwa kalau apapun yang kita mau buat di dunia ini saya laki-laki. Bagaimana kalau yang perempuan? Tuh? Apapun yang kita buat di dunia ini tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu. Lebih lagi malam ini saya ingatkan kepada kita bahwa juga buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa rumah terbaik adalah dalam kandungan ibu. Anda bisa berbuat apa saja di luar, tapi di dalam bagaimana Anda menceritakan itu. Kalau sekarang Anda dimarahi ibu-ibu, Anda dimarahi orang tua Anda, itu biasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun kita. 9 bulan di sini dalam tentram yang tidak bisa dikatakan. Mungkin saya lah kalau saya katakan 9 bulan itu ada di surga, mungkin terlalu jauh. Tapi hanya itu yang bisa saya katakan. Mari bersihkan rumah kita dari Herodes. Rumah tanpa Herodes. Tidak ada lagi Herodes di rumah. Dan kita mau bahwa setiap perempuan menjadi sumber kasih sayang. Semua suami, anak-anak, bahkan orang lain yang ada di sekitarnya ingin selalu pulang ke rumah tak. Kalau jarang itu orang datang di rumah tak, periksa diri tak. Ada yang salah itu. Sekali lagi, kalau jarang itu orang datang di rumah tak, periksa diri tak. Ada yang salah itu. Ada yang tidak beres. Kalau suami tak jarang pulang, suami itu yang tidak beres. Kalau anak-anak kita mulai jarang pulang, periksa diri kita.
koreksi hubungan kita dengan anak-anak. Jangan-jangan kita Herodes. Rindu rumah bukan bicara tentang rumah yang megah, tapi rindu rumah adalah rindu kasih sayang, rindu pelukan mesra, rindu sanjungan, rindu pujian, rindu rangkulan, dan rindu mendengar cerita-cerita yang menyenangkan. Tuhan memampukan kita. Kiranya hari Ibu ini mengantar kita untuk pulang sebagai perempuan-perempuan yang penuh cinta. Amin. Putri Sion, nyanyilah